Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini berkumpul di salah satu majelis yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Mas Arif sekeluarga, yang mudah-mudahan dengan adanya majelis ilmu ini maka membawa barokah pada keluarga beliau dan juga kepada rumah yang ditempatinya ini. Karena sesungguhnya tempat-tempat yang dijadikan majelis-majelis nasihat, majelis-majelis ilmu adalah tempat-tempat yang dikerumuni dan berkumpul di sana para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun peserta terbatas dari kalangan manusia, mudah-mudahan yang dari kalangan malaikat jauh melampaui tempat yang tersedia, ya. Karena sebenarnya dakwah itu bukan dalam rangka memperbanyak pengikut, ya. Dakwah itu bukan dalam rangka memperbanyak massa, tapi dakwah itu adalah menyampaikan yang hak, menyampaikan kebenaran. Dan harapan bagi para da'i adalah dia menjadi sebab seseorang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat mungkin ketika satu majelis taklim hanya dihadiri 4 orang, tapi semuanya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak jarang bisa jadi majelis taklim dihadiri ratusan orang, tapi belum tentu ada yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak atau sedikit peserta dalam sebuah kajian itu bukan sebuah ukuran. Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in yang sangat-sangat terkenal, beliau hanya punya murid 1. Sehingga bukan jadi barometer bahwa ukuran, wah ini kalau seorang yang sekelas tabi'in selalu pengikutnya ribuan, ya tidak selalu seperti itu. Karena itu bukan menjadi barometer. Bahkan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, justru dengan sedikitnya jumlah peserta mudah-mudahan lebih intensif, ya. Saya kemarin sempat di sebuah tempat yang rencana akan ada kajian di rumah, karena tuan rumahnya seorang agnia, seorang yang kaya raya sehingga dikenal di masyarakatnya. Pengajian pertama saya diminta untuk ngisi bab tentang tauhid, dan dipilihlah kitab Fathul Majid. Lalu tuan rumah bertanya, Ustadz, kira-kira berapa orang yang harus hadir? Karena di sini biasanya yang hadir itu sampai 700 orang.
Dari seluruh kampung kita undang, dari jamiah, majelis taklim, dari guru-guru TPQ dan sebagainya. Kita biasanya mendatangkan sampai 600 sampai 700 orang. Nah, kira-kira Ustadz Abu Rozan inginnya berapa orang? Saya bilang 50 aja kalau saya. 50 orang saja. Ya. Ya mudah-mudahan ketika ada sebuah majelis taklim yang di situ banyak orang yang hadir, mudah-mudahan semakin banyak kebaikannya. Tapi bagi panitia-panitia kajian, bagi dai-dai dan juga perkumpulan-perkumpulan yang kecil, tidak membuat kecil hati, ya. Karena bukan itu yang kita targetkan. Seperti di sini biasa yang hadir tidak sampai 10 orang, tapi ini tidak mengurangi semangat, tidak mengurangi apapun, justru malah lebih hangat suasananya, lebih intens, lebih intim, ya, maksudnya lebih dekat hubungannya, ya, karena semuanya terpantau dengan baik, ya. Maka yang terpenting bagi kita Bapak Ibu jamaah sekalian, kita tetap mempertahankan keistiqomahan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi mungkin pahala hadirnya kita di majelis ilmu itu kalah dengan pahala istiqomah. Karena setiap pahala amal itu tergantung dari tingkat berat atau ringannya. Semakin berat sebuah amal, maka semakin besar pahalanya. Maka salah satu amal yang sangat berat adalah istiqomah. Ketika amal itu berat sekali, maka pahalanya besar sekali. Semakin berat, semakin besar pahalanya. Maka istiqomah adalah salah satu perintah Allah yang sangat berat. Bahkan itu yang menyebabkan tumbuhnya uban di kepala Rasulullah SAW karena beratnya istiqomah ini. Maka kita hadir di majelis ilmu mempertahankan keistiqomahan kita ini, salah satunya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang istiqomah, mudah-mudahan di dunia ini akan dimudahkan, salah satunya secara otomatis dimudahkan rizkinya. Sebagaimana Allah berfirman, wa alla bistaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqo. Seandainya mereka istiqomah di atas thariqah, di atas Islam, di atas sunnah, la asqainahum ma'an ghadaqo. Sungguh kami akan beri mereka air minum yang melimpah. Nah, artinya air minum di sini lambang kemakmuran, ya, bukan berarti dikasih air sebanyak-banyaknya sampai kelompokan, ya. Tapi maksudnya adalah lambang kemakmuran. Walaupun kita niatkan, wah saya istiqomah supaya kaya, supaya lancar rezeki, tidak, itu otomatis niatkan karena Allah. Maka orang istiqomah, Allah akan luaskan rezekinya. Allah akan berikan air yang melimpah ruah, adalah kemakmuran. Dan juga yang sangat kita cita-citakan adalah saat kegoncangan, di saat kita ini didatangi malakul maut, malaikat pencabut nyawa, di mana proses meninggalnya seorang manusia itu adalah proses dan peristiwa yang sangat besar. Selama hidup ini kita banyak mengalami hal-hal besar, tapi tidak sebesar peristiwa kematian bagi seorang manusia. Pasti terguncang, pasti kepikiran, ya. Dia akan memasuki satu alam yang berbeda dari alam yang sekarang. Dia akan meninggalkan dunia yang selama ini dia cintai. Pasti goncang. Maka hanya orang-orang yang istiqomah yang Allah berikan kemudahan, di mana Allah akan mengutus malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan menghibur mereka di saat kematiannya. Sebagaimana Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kami telah beriman kemudian istiqomah, maka turunlah malaikat-malaikat kepadanya dan mengatakan janganlah kamu takut dengan kehidupan setelah ini, yaitu akhirat. Wala tahzanu, dan jangan sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain kita bersama-sama belajar, kita juga dalam rangka mencari ridho Allah, dalam rangka mencari pahala, khususnya pahala istiqomah, yaitu istiqomah hadir di majelis-majelis ilmu.
Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang istiqomah di atas sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kitab Fathul Majid. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan tauhid. Fadlut tauhid wa ma yukfaru minaz dzunub. Itu bab tentang keutamaan tauhid dan apa saja yang keutamaan tauhid dan dengan sebab tauhid itu dihapus dosa-dosa. Ini sudah kita bahas bahwa modal utama yang harus kita raih, yang kita miliki, nomor satu adalah memurnikan iman kita, yaitu membersihkan iman kita dari segala kotoran-kotoran, terutama syirik. Ini sudah kita bahas. Kita lanjutkan bab berikutnya, babu man haqqaqat tauhida dakhalal jannah bighairi hisab. Man haqqaqat tauhida dakhalal jannata bighairi hisab. Bab tentang siapa yang memurnikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam kitab aslinya, kitab tauhid, dicantumkan salah satu firman Allah dalam surat An-Nahl ayat yang ke-12. Inna Ibrahim kana ummatan qanita lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Dalam surat 16 An-Nahl ayat yang ke-12. Kita akan bahas ayat ini dan juga nanti sebuah hadis. Jadi kitab tauhid, kitab aslinya hanya mencantumkan dua dalil dalam bab ini, yaitu surat An-Nahl ayat 12 dan juga sebuah hadis tentang orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Bab yaitu barang siapa yang memurnikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab, ai wala azab. Jadi dalam bab ini yang dibahas adalah orang-orang yang masuk surga tapi tanpa azab. Sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa kalau ada orang masuk surga itu ada dua kemungkinan. Atau bahkan sebenarnya ada kemungkinan-kemungkinan yang berbeda yang lainnya. Seperti yang saya jelaskan, ada 5 tiket di akhirat. Silakan pesan yang mana ya. Yang pertama, tiket pertama adalah orang yang dihisab oleh Allah di akhirat lalu masuk neraka dan kekal selama-lamanya. Dihisab, masuk neraka, kekal di dalam neraka. Ini coret, tidak usah dipesan. Yang kedua, dihisab lalu masuk neraka, tapi sementara waktu. Setelah itu masuk surga. Ini juga kita tidak rekomendasikan ya, karena sempat masuk neraka dulu baru masuk surga. Jadi dihisab, kemudian masuk neraka, tidak kekal, lalu masuk surga. Yang ketiga, ada orang yang dihisab, hisabnya sulit, tapi endingnya dia masuk surga tanpa masuk neraka dulu. Yang keempat, ada orang yang dihisab, hisabnya mudah dan masuk surga tanpa ke neraka. Nah, yang kelima, ada orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka bab ini yang berbunyi babu man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisab ai wala azab, yaitu orang yang masuk surga tanpa azab. Bahkan yang paling utama kelas VIP adalah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang dimaksud kata haqqaqa ini kata kerja, dan kalau dijadikan kata benda yang diambil dari kata kerja atau yang diistilahkan dalam bahasa Arab isim fa'il, jadi isim yang diambil dari kata kerja, yaitu tahqiq ya. Jadi haqqaqa yuhaqqiqu tahqiq. Maka qultu tahqiquhu, maksudnya kalimat siapa yang haqqaqa artinya adalah
yaitu takhlisuhu wa tasfiyatuhu min syawa'ibis syirki wal bid'i wal ma'asi. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu dalam syarahnya dijelaskan, yaitu orang yang membersihkan, memurnikan tauhidnya dari noda-noda syirik dan juga dari bid'ah-bid'ah dan maksiat-maksiat. Sebenarnya syirik itu bagian juga dari maksiat, ya. Bid'ah juga bagian dari maksiat. Karena maksiat itu artinya durhaka. Orang yang syirik atau musyrik adalah orang yang durhaka. Orang yang melakukan bid'ah juga durhaka. Hanya saja dirinci seperti ini karena untuk membedakan, ya, bahwa syirik ini lawan tauhid dan ini dosa yang paling besar, kezoliman yang paling zolim, kemungkaran yang paling mungkar. Sementara bid'ah atau zamannya bid'ah beda dengan maksiat lainnya, yaitu bid'ah ini sangat sulit pelakunya untuk taubat. Beda dengan maksiat yang lainnya. Karena pelaku-pelaku bid'ah dia merasa bukan melakukan kesalahan, justru melakukan ibadah. Ketika diluruskan sampai lo salah. Salahnya di mana? Sampai melakukan bid'ah. Oh, aku lo ibadah kok disalah-salah no. Kok wong ibadah malah bunuh neraka. Kok wong ibadah sesat. Bagaimana? Maka bid'ah ini jauh lebih disukai oleh syaitan daripada maksiat-maksiat yang lainnya. Makanya dirinci, dibedakan. Maka orang yang dimaksud orang yang memurnikan tauhid itu adalah orang yang memurnikan dari kotoran syirik, bid'ah-bid'ah dan maksiat-maksiat. Jadi kalau ada orang yang hanya membersihkan diri dari syirik saja masih kurang. Mengapa Rasulullah dulu ketika menjelaskan hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah, dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal, Mu'adz mengatakan, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah dibonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal khimar, di atas himar. Lalu Rasulullah bertanya, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Ya. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba? Dan apa hak hamba yang harus dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, saya nggak tahu. Ini salah satu adab dalam mencari ilmu. Ketika ditanya tidak tahu, maka tidak diawur. Jangan sampai kita merasa kalau saya nggak bisa jawab, di mana muka saya akan ditaruh. Jadi padahal mukanya tetap di situ. Wah, masa ini ditanya saya sudah ngaji lama nggak bisa. Masa ustadz ditanya nggak bisa. Padahal ini sebuah adab dalam berilmu. Dan justru perkataan Allahu a'lam itu adalah bagian dari ilmu. Menunjukkan orang itu berilmu. Karena kalau orang tidak berilmu, dia tidak bisa jawab, diawur, itu namanya orang nggak berilmu. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa orang ini ditanya apapun bisa jawab. Belum tentu benar jawabannya. Justru para ulama dulu sangat hati-hati. Kalau memang tidak yakin betul dengan jawabannya, mesti mengatakan Allah wa rasuluhu. Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Mu'adz bin Jabal ditanya, apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Maka beliau menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu Rasulullah mengatakan, haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus dipenuhi oleh manusia, oleh hambanya adalah hendaknya dia menyembah Allah saja dan tidak berbuat syirik. Bertauhid, tidak berbuat syirik. Dan hak hamba adalah dia tidak akan diazab oleh Allah kalau dia tidak berbuat syirik. Maka Mu'adz bertanya, afala ubasyirun nas, bolehkah saya sampaikan kepada orang hadis ini wahai Rasulullah? Rasulullah waktu itu karena di awal-awal Islam beliau mengatakan, fala, jangan. Fayat takilu, nanti mereka akan menjagakan apa ya? Mengandalkan, jagakno itu apa ya? Jadi maksudnya begini.
Dalam hadis ini, pokoknya orang itu kalau bertauhid, tidak berbuat syirik, maka Allah tidak akan menyiksanya. Allah tidak akan mengazabnya. Sehingga Rasulullah mengatakan jangan disampaikan dulu. Khawatirnya orang itu istilahnya jaga no, sing penting tauhid, gak syirik, bebas. Padahal tidak hanya itu saja. Kalau ada orang yang sudah merasa, oh, saya bertauhid sudah, saya tidak melakukan kesyirikan, maka hati-hati, barangkali terjatuh dalam bid'ah. Barangkali terjatuh dalam maksiat, dalam dosa-dosa yang lainnya. Maka betul memang modal utama seseorang untuk masuk surga adalah tauhid dan bersih dari kesyirikan. Tapi kalau melakukan dosa-dosa yang lain, ada bid'ah-bid'ah, ada maksiat-maksiat, dan dia belum bertaubat, maka tidak menutup kemungkinan dia akan tersentuh api neraka dulu baru masuk surga. Nah, maka dari judulnya saja kita harus bisa merincinya, bisa mencernanya dengan luas, bahwa orang yang memurnikan tauhid artinya membersihkan dan memurnikan dirinya dari kotoran-kotoran syirik, dari bid'ah-bid'ah dan juga maksiat. Bukan hanya terbebas dari syirik saja. Jangan sampai orang berpikir yang penting saya bertauhid, nggak syirik, mau berzina, mau mencuri, mau berjudi, minum minuman keras, maka ini juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud haqqaqa, ya, haqqaqat tauhid, memurnikan tauhid, artinya takhlisuhu wa tasfiyatuhu min syawa'ibis syirki wal bid'ah wal ma'asi. Membersihkan diri, memurnikan diri dari kotoran syirik, bid'ah dan maksiat. Qala Allah Ta'ala inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummatan. Nah, ini yang akan kita bahas. Kita seringkali memahaminya, kata-kata umat itu satu orang atau banyak orang? Umat Islam berarti satu orang atau banyak? Banyak ya. Secara asal umat itu sekumpulan orang. Ya. Tapi kenapa di sini dikatakan bahwa Ibrahim itu adalah umat? Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah umat yang tunduk kepada Allah, lurus dan tidak termasuk orang yang musyrik. Maka kita baca dulu syarahnya. Wasafa Ibrahim alaihi salam bihadhihi sifati allati hiya al-ghayatu fi tahqiqi tauhid. Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sifat-sifat ini, yang mana dia adalah tujuan target dari pemurnian tauhid. Maksudnya kalau orang itu ingin memurnikan tauhid, maka tirulah Nabi Ibrahim, memiliki sifat-sifat apa saja yang harus dimiliki orang yang ingin memurnikan tauhidnya. Ya. Kalau ada pertanyaan bagaimana cara memurnikan tauhid, kita contoh Nabi Ibrahim dalam ayat ini, di mana beliau memiliki sifat al-ula, yang pertama, annahu kana ummatun, bahwasanya beliau adalah umat. Apa yang dimaksud umat? Ai qudwatan wa imaman mualliman lil khair. Ya. Ai qudwatan wa imaman mualliman lil khair. Yang dimaksud umat di sini bukan berarti sekumpulan orang, namanya juga Nabi Ibrahim satu orang. Tapi maksudnya adalah qudwah, sebagai teladan. Wa imaman, pemimpin. Mualliman, orang yang menunjukkan atau yang mengajak lil khair, kepada kebaikan, pelopor kebaikan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau mungkin ya saya juga belum cek di terjemahannya, ummah itu diartikan imam, pemimpin. Nabi Ibrahim itu adalah pemimpin. Yang namanya pemimpin, dia juga termasuk yang memberi teladan, dia juga yang ngajak, yang menyeru, yang mengajari. Ini hakikat pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan hanya orang yang dia punya wewenang, tidak, tapi dia juga menjadi contoh. Dia juga mu'alliman, yaitu mendidik, mengajar, memotivasi, mendorong, seperti itu pemimpin. Bukankah seorang suami itu dikatakan pemimpin, bukan hanya sekedar ini dia punya wewenang, dia harus ditaati. Tapi seorang pemimpin dalam rumah tangga berarti dia itu juga teladan, ngasih contoh kepada istrinya,
kepada anak-anaknya, juga menjadi pengajar, menjadi penyeru, mendidik, ya, memotivasi, mendorong, mengingatkan dan sebagainya. Nah, Nabi Ibrahim adalah contoh yang baik di mana orang-orang yang ingin memurnikan tauhid hendaknya memiliki sifat-sifat yang dimiliki Nabi Ibrahim yang Allah sebutkan ini. Yang pertama yaitu ummatun, kana ummatun, atau kana annahu kana ummatan, ya, sebagai pemimpin, ya. Annahu kana ummatan ay qudwatan wa imaman muallimanil khair, sebagai teladan, pemimpin dan yang mengajak kepada kebaikan. Ini yang pertama. As-saniyah, yang kedua, memiliki sifat qonitan. Qonitan, ya. Kita sering mendengar kata kunut. Qala Syekhul Islam, yang dimaksud adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-kunutu dawamut ta'ah. Yang dimaksud kunut dan pelakunya disebut qanit adalah orang yang terus-menerus dalam ketaatan dan ketundukan. Kata-kata dawam artinya dia continue, terus-menerus dalam ketaatan. Nah, maka sifat-sifat orang-orang yang memurnikan tauhidnya sebagaimana sifat Nabi Ibrahim yang kedua adalah dia selalu terus-menerus istiqomah di atas ketaatan. Nah, kita list apakah poin pertama kita termasuk di dalamnya? Sebagai kudwa, sebagai pemimpin, pelopor dalam kebaikan. Kalau kita memiliki sifat itu berarti kita centang, masuk kategori nih, kita memurnikan tauhid, itu cirinya begitu. Jangan mengaku jadi ahlu tauhid tapi tidak bisa jadi contoh, tidak bisa memimpin, tidak bisa mengajar, ya, tidak bisa menjadi pelopor dalam kebaikan. Yang kedua harus tunduk, qanit artinya tunduk, artinya apa? Dawamut ta'ah. Sampai dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal musalli idza atala qiyamahu aw ruku'uhu aw sujuduhu fahuwa qanit. Nah, sebagai contoh, kalau ada orang yang sholat lalu dia lama berdirinya, rukunya lama, sujudnya lama, berarti dia itu adalah orang yang qanit, orang yang tunduk, karena terus dia bertahan dalam kebaikan. Sampai dikasih contoh orang yang qanit itu adalah orang yang sholat dan dia lama berdirinya, lama rukunya, lama sujudnya, itu disebut sebagai orang yang qanit. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Surat Az-Zumar ayat 9. Maka apakah sama orang-orang musyrik dengan orang-orang yang qanit, orang-orang yang tunduk, orang yang patuh, orang yang terus-menerus dalam ketaatan, siang dan malam dia sujud, berdiri karena takut dengan azab di alam akhirat dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, sifat dari Nabi Ibrahim yang merupakan sifat ahlu tauhid adalah qanit, yaitu dawamut ta'ah, terus-menerus istiqomah di atas ketaatan. Yang ketiga, ats-tsalisah annahu kana hanifan. Secara bahasa hanif bisa diartikan lurus. Jadi, silakan kalau ada anak perempuan dikasih nama yang apa namanya? Yang pertama namanya Ummah, yang kedua Qonita, yang ketiga Hanifa. Kok bisa namanya seperti itu? Ya diambil dari surat An-Nahl ayat, maaf tadi bukan 12 ya, 120. Nolnya nggak kelihatan saya. An-Nahl 120. Karena nolnya beda dengan nol ini ya, kecil ya. Agak belerang, ini kecil, 120. Yang ketiga, annahu kana hanifa, bahwasanya Nabi Ibrahim itu hanif. Qultu, aku berkata, qala al-allamah Ibnu Qayyim, berkata al-allamah Ibnu Qayyim al-Zawziyah rahimahullah, al-hanif, yang dimaksud hanif, ya ini ada pendopo namanya Al-Hanif ya. Mas Andili.
Apa itu al-hanif? Al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu an kulli ma siwa. Orang yang hanif itu adalah orang yang menerima Allah dan berpaling dari selain semua sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya mau menyembah Allah saja, hanya menerima Allah sebagai Tuhannya dan tidak mau menerima yang lainnya sebagai sesembahan. Itu secara definisi al-hanif. Biasanya diartikan lurus, tapi maksudnya apa? Orang yang hanya maunya sama Allah saja. Mau beribadah, menyembah hanya kepada Allah saja, dia nggak mau kepada yang lainnya. Itu orang yang hanif. Maka Nabi Ibrahim itu orang yang hanif, lurus, tidak berpaling kepada yang lain. Bahkan seperti yang pernah saya sampaikan, ketika Nabi Ibrahim itu akan dilemparkan ke dalam api, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, beliau mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil qala Ibrahim hina alqa finnar. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah penolong kami, karena Allah adalah penolong yang terbaik. Kata-kata cukuplah Allah berarti nggak butuh yang lain. Sampai-sampai malaikat Jibril meminta izin kepada Allah, ya Allah, kekasihmu Khalilullah akan dibakar oleh Raja Namrus, bolehkah kami menolongnya? Kata Allah, silakan kalau dia menginginkan bantuan kalian. Maka datanglah malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ibrahim, mau nggak kamu saya tolong? Bagi malaikat Jibril menghadapi Namrus dan bala tentaranya kecil. Ya. Kursinya malaikat Jibril itu besarnya antara langit dan bumi, besar sekali. Namrus sentil aja mati gitu ya. Malaikat Jibril itu sangat perkasa. Sampai Allah mengatakan zi quwwatin inda dzil arsy makin. Malaikat Jibril itu zi quwwah, ya malaikat yang punya kekuatan besar. Zi quwwah. Ya. Inda dzil arsy makin. Dan di sisi arasnya Allah itu makin, ya, ditaati, ditakuti, disegani malaikat Jibril. Karena sebagai sayyidul malaikah, pemimpin para malaikat. Tapi Nabi Ibrahim bukan berarti meremehkan malaikat Jibril, bukan berarti beliau juga tidak butuh, tapi karena tawakalnya yang tinggi, maka Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong, saya nggak butuh yang lain. Karena Allah lah yang terbaik sebagai penolong. Nah, disinilah yang disebut hanif, lurus, hanya menerima Allah, yang lainnya tidak mau beliau. Luar biasa, insyaallah. Dan yang keempat, ar-rabi'ah, karakter dan sifat Nabi Ibrahim sebagai ahlu tauhid yang memurnikan tauhidnya, annahu ma kana minal musyrikin, bahwasanya beliau bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Ai li sihhati ikhlasihi wa kamali sidqihi wa bu'dihi anisyirki, karena sahnya, maksudnya bersihnya, sehatnya, ya, murninya keikhlasan beliau dan sempurnanya kejujuran beliau serta jauhnya beliau dari kesyirikan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, berbicara tentang orang-orang yang memurnikan tauhid sehingga dia akan masuk surga tanpa hisab adalah orang-orang yang memiliki ciri sebagaimana ciri yang dimiliki dan sifat yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam, yaitu sebagai ummatan, yaitu qudwatan wa imaman wa mu'aliman, sebagai teladan, pemimpin, pengajak kepada kebaikan. Yang kedua qanitan dawamut ta'ah, yaitu terus menerus dalam ketaatan. Yang ketiga hanifan, hanya menerima Allah dan tidak yang lainnya, dan bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Kita lanjutkan. Ada dua ayat ternyata ini. Ada surat An-Nahl tadi 120, dan satunya lagi untuk penguatnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 59. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang mereka itu kepada Tuhan mereka la yusyrikun, tidak berbuat syirik. Mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik. Ini dalam kitab aslinya, kitab Tauhid. Dan di sini dijelaskan secara singkat saja, saya rangkum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan yang baik. Artinya kalau seseorang itu mendapat rekomendasi dari Sang Pencipta, kita tidak perlu ragu untuk menirunya. Kalau rekomendasi itu dari Pak RT, kita masih tanda tanya.
saya rekomendasikan orangnya orang baik. Yang bilang siapa? Pak RT. Belum tentu ya. Oh ini yang rekomendasikan Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden. Belum tentu benar. Ini yang merekomendasikan Ustadz. Belum tentu juga. Tapi kalau yang merekom di sini adalah Allah, kata Allah, ini loh orang ini jadikan kamu contoh. Kita tidak ada keraguan di dalamnya untuk mencontohnya. Maka Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai uswah hasanah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surat Al-Mumtahanah ya, ayat 4. Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah." Sungguh telah ada buat kalian contoh yang baik fi Ibrahim walladzina ma'ah. Pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti beliau. Allah sendiri tegaskan, qad kanat, sungguh ada dalam diri Nabi Ibrahim itu uswatun hasanah. Nah, apa contoh yang ada dalam diri Nabi Ibrahim? Ini yang sering ditolak oleh orang-orang yang mengusung katanya toleransi, orang-orang yang mengusung liberalisme. Mereka tidak akan pernah mau menerima ayat ini sebenarnya. Walaupun tidak mengatakan secara langsung, tapi sebenarnya mereka tidak terima ayat ini. Orang-orang yang liberal ya. Padahal Allah nyatakan ada contoh dalam diri Nabi Ibrahim dan para follower beliau, pengikut beliau. Idh qalu liqaumihim, apa contoh yang harus kita ambil ketika mereka berkata kepada kaumnya. Dan ini bukan sebuah statement saja ya, perkataan, tapi sebuah sikap. Bagaimana sikap Nabi Ibrahim dan para pengikutnya, dan itu wajib kita contoh karena Allah yang merekomendasikan. Apa yang disampaikan Nabi Ibrahim dan para pengikutnya, dan ini merupakan sikap tegas. Mereka, Nabi Ibrahim dan para pengikutnya mengatakan, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri, disloyalitas, menanggalkan kecintaan, menanggalkan kesetiaan, menanggalkan ya, penghormatan. Kami berlepas diri dari kalian dan berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafarna bikum, kami ingkari kalian, kami kufuri kalian ya, ingkar terhadap apa yang kalian lakukan. Nah, tambah lagi, wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan telah nyata permusuhan, kebencian antara kami dengan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat ini disampaikan kepada kaum liberalis yang katanya mengusung toleransi, pasti kita dikatakan intoleran. Kenapa? Karena kepada orang-orang musyrik kita harus mengatakan kami berlepas diri dari kalian. Kami menanggalkan kesetiaan, berteman baik dengan kalian, tidak mau kami. Dan juga apa yang kalian sembah selain Allah. Dan kami ingkari kalian, dan lebih kuat lagi, kami nyatakan bahwa telah nyata permusuhan, kebencian antara kami dengan kalian. Wah, ini bisa dimasukkan pasal ujaran kebencian ini. Padahal Nabi Ibrahim dan pengikutnya mengatakan kami sampaikan bahwa telah nyata kebencian, permusuhan, dan itu selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba, ini dalam sekali ayat ini. Yang pertama, kita pahami bahwa ini adalah sebuah rekomendasi dari Allah agar menjadikan Nabi Ibrahim sebagai panutan, sebagai teladan. Tidak usah ada keraguan. Artinya apa? Kita harus bersikap seperti sikapnya Nabi Ibrahim dan para pengikutnya. Tegas terhadap orang-orang musyrik, tegas terhadap orang kafir. Kami berlepas diri, kami ingkari kalian dan perbuatan kalian, dan telah nyampak kebencian, permusuhan di antara kita selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah ragu-ragu dalam barok ya. Dan ini yang kurang di tengah-tengah kaum muslimin, adanya al-wala wal barok. Kepada siapa memiliki loyalitas dan kepada siapa disloyalitas. Kepada siapa kita harus mencintai, membela, dan kepada siapa kita membenci dan berlepas diri. Wala dan barok ini bagian dari akidah ya, yang hari ini
dirusak oleh musuh-musuh Islam supaya kaum muslimin itu hanya memiliki wala kepada siapapun, baik kepada sesama muslim maupun kepada non muslim, harus punya wala. Yang mereka inginkan adalah itu. Dan akhirnya terjadilah pendangkalan akidah. Padahal mereka sendiri dengan agama masing-masing mereka sangat wala, sangat loyal. Dan juga mereka mengatakan agama mereka lah yang benar, yang lain salah, pasti itu. Tapi kita yang muslim terus diobok-obok supaya kita mengatakan semua agama benar. Apapun agamanya, maka para pemeluknya akan masuk surga. Banyak jalan menuju surga, sebagaimana banyak jalan menuju Roma, gitu ya. Padahal beda, ya. Hanya satu jalan ke surga, yaitu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Yaitu sebuah hadis ini sudah sering kita bahas, tapi saya persingkat saja. Sebuah hadis tentang orang-orang yang memurnikan tauhid, di mana orang-orang yang memurnikan tauhid ini adalah endingnya nanti adalah orang-orang yang memiliki tawakal yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan juga Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i, dari Husain bin Abdurrahman. Kita baca agak percepat ya. Ini sudah pernah disampaikan, namun mengulang kembali ya, murojaah kita. Hadis dari Husain bin Abdurrahman. Beliau berkata, "Kuntu inda Sa'id bin Jubair." Kata Husain, saya pernah berada di samping Sa'id bin Jubair. Lalu Sa'id bertanya, "Ayyukum ra'a al-kawkab alladhi inqadha al-barihah?" Kata Sa'id bin Jubair ya. Jadi yang meriwayatkan ini Husain bin Abdurrahman. Waktu itu beliau sedang berada di samping Sa'id bin Jubair, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sa'id bin Jubair bertanya, "Adakah di antara kalian tadi malam yang melihat meteor jatuh, bintang yang jatuh?" Maka Husain mengatakan, "Ana, saya lihat. Saya melihatnya wahai Sa'id." Summa qultu, kemudian saya mengatakan, "Amma ini lam akun fis shalah." Jadi ini jujur ya, bicara apa adanya. Saya tadi malam yang melihat ada meteor jatuh karena saat itu malam itu tadi saya tidak sholat malam. Saya pas nggak sholat malam, ya ngaku. Walakinni ludigtu, karena saya disengat oleh binatang yang berbisa. Ya, tidak disebutkan di sini apakah kalajengking atau kelabang ya, atau apa saja yang berbisa. Ya biasanya sejenis itu ya. Kalau malam biasanya kelabang, kalajengking ya. Kalau tawon malam-malam belum pernah ketemu saya. Mungkin seperti istirahat ya. Jadi kalau tawon mungkin nggak ada yang sip 3 kayaknya ini. Ya. Kalau kelabang, kalajengking itu siang malam mungkin ya. Tapi biasanya malam gelap-gelap bisa malah mereka aktif. Kata Husain bin Abdurrahman, saya melihat meteor jatuh itu karena saya pas tidak sholat, karena saya disengat. Lalu kata Sa'id bin Jubair, apa yang kamu lakukan waktu kamu disengat? Waktu kamu disengat, apa yang kamu lakukan? Qultu irtaqaitu, saya meruqyah diri saya ruqyah mandiri. Ya. Maka Sa'id bertanya, fama hamalaka ala dzalik, apa dalilnya? Apa yang membawa kamu untuk mengamalkan itu? Ini pembicaraan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, generasi awal umat ini, dan juga para ulama ahlus sunnah. Kalau ada orang melakukan sesuatu ditanya, dalilnya apa? Wah, aku nggak hafal hadisnya. Misalnya, riwayat sopo? Ya nggak hafal aku. Ustadz ya kadang nggak hafal ya. Tapi aku pernah moco, pernah ngrungokno hadisnya sahih. Sampai nek tako iki hadis riwayat sopo nomor piro sampean browsing dewe gitu ya. Sekarang jawabannya gampang gitu. Ustaz, itu hadis Bukhari nomor berapa? Sampean browsing dewe ya, gampang. Ustaznya enggak hafal misalnya. Kok ada ustaz yang hafal? Ya disiapno, ya hafal. Ya hafalno. Hadis Bukhari nomor sekian nomor sekian. Kalau ditanya nomor di bawahnya belum tentu hafal ya. Ya.
Ya, para ulama juga tidak sampai sedetail itu kalau ceramah, wah hadisnya riwayat ini, jarang ya. Tapi tidak masalah, bagus ya. Hanya saja intinya adalah ketika seseorang beramal, tanyakan dalilnya apa. Sebagaimana Sa'id bin Jubair bertanya kepada Husain, kamu disengat binatang berbisa, apa yang kamu lakukan? Oh, saya ruqyah mandiri. Apa dalilnya? Kata saya, hadis yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi. Apa hadisnya? Wa ma hadis hukum. Apa hadisnya? Yaitu hadis dari Buraidah Ibnul Husayb, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la ruqyata illa min ainin au humatin. Rasulullah bersabda, tidak ada ruqyah, maksudnya tidak boleh ruqyah kecuali dari penyakit ain atau sengatan binatang berbisa. Ini hadis yang saya pegang. Kata Rasulullah, tidak ada ruqyah kecuali pada kasus ain atau disengat binatang. Makanya saya amalkan hadis ini. Maka berkata Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Alangkah baiknya dia berhenti dari apa yang dia dengar. Maksudnya ini membantah. Walaupun ini bukan sebuah dalil bahwa oh kalau begitu nggak usah meruqyah ya. Jadi penjabaran tentang ruqyah cukup panjang, bahwa pada asalnya ruqyah itu di awal Islam sempat dilarang. Setelah itu Rasulullah memberikan keringanan dengan mengatakan, tunjukkan ruqyahmu. Maka setelah ditunjukkan oleh para sahabat, beliau menyatakan, la ba'sa birraqa illam takun syirkan. Tidak apa-apa kalian meruqyah selama tidak terkandung unsur kesyirikan. Jadi Rasulullah khawatir di awal Islam orang-orang terjatuh dalam kesyirikan, karena di masa jahiliyah ruqyah itu sudah ada. Dicampur adukan dengan memanggil raja jin, dengan mantra-mantra dan sebagainya. Nah, maka Rasulullah mengatakan, tidak apa-apa ruqyah asal jangan terkandung unsur kesyirikan. Jadi tidak bisa dijadikan acuan bahwa Sa'id bin Jubair mengatakan harus berhenti, jangan meruqyah. Itu bukan berarti sebuah larangan. Hanya saja beliau menyampaikan hadis tentang keutamaan orang yang tidak minta ruqyah. Ini nanti yang dibahas pada hadis berikutnya atau pada penggalan berikutnya, di mana hadis ini sering kita bahas. Kata Sa'id bin Jubair, sebaiknya kamu berhenti tidak melakukan itu, karena saya telah mendengar sebuah hadis dari Ibnu Abbas, di mana Rasulullah bersabda, uridat alayyal umam faru'aitu an-nabiyya wa ma'ahu rahtun wan nabiyyu ma'ahu rajulun aw rajulani wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahadun idrufi ali sawadun azimun fadhanantu annahum ummati faqila li hadza Musa wa qaumu. Jadi kata Rasulullah, ditampakkan kepada saya umat-umat, saya melihat ada seorang nabi, pengikutnya itu sekitar ya kurang lebihnya tidak sampai 10. Rohtun itu sekitar 9 lah. Ya, artinya di bawah 10. Ada seorang nabi, saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang nabi, pengikutnya itu tidak sampai 10, sekitar 9 orang ya, di bawah 10 lah gitu. Dan ada seorang nabi yang pengikutnya itu hanya 1 dan 2 orang. Bahkan ada seorang nabi yang saya lihat tidak punya seorang pun pengikut. Makanya saya tadi sampaikan di awal bahwa jumlah pengikut bukan jadi barometer. Wah, ini nabi ini gagal total ya, nggak punya pengikut. Nggak ada. Nggak ada perkataan seorang pun dari kalangan ulama ataupun dalam Al-Quran maupun dalam hadis, wah ini nabi ini gagal total. Kenapa? Nggak ada yang ngikut. Ya, bukan jadi barometer. Yang Allah lihat adalah seberapa besar perjuangan mereka menyampaikan kebenaran. Ada yang ikut atau tidak, itu bukan urusannya. Ya. Jangankan orang biasa, ada nabi yang pengikutnya itu tidak sampai 10, dan ada yang juga 2 orang, ada yang 1 orang, bahkan ada yang nggak punya pengikut sama sekali. Lalu saya melihat ada sekelompok orang, sawadun azim. Sawad artinya hitam, azim itu besar. Hitam besar, apa kira-kira? Ireng gede. Maksudnya orang itu mayoritas kan orang rambutnya hitam ya. Manusia itu rambut di kepalanya itu mayoritas hitam, walaupun ada yang pirang ya. Termasuk kita juga banyak yang pirang ya. Pirang-pirang dino gak keramas. Iya. Tapi mayoritas hitam. Nah, ketika orang itu berkumpul di satu tempat, nggak pakai tutup kepala, yang kelihatan apa? Hitam gitu, rambutnya.
Itu yang dimaksud sawadun azim, artinya ada sekelompok besar, maksudnya begitu. Rasulullah melihat ada umat yang berjumlah besar sekali, dan aku menyangka mereka adalah umatku. Dan dikatakan kepadaku itu adalah Nabi Musa dan Bani Israel. Jadi pengikutnya Nabi Musa sangat banyak sekali. Setelah itu fanadhartu fa idza sawadun azim faqila li hadhihi ummatuk wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azabin. Barulah setelah itu saya melihat ada sekelompok umat yang besar juga jumlahnya, banyak sekali. Mungkin miliaran ya. Umatnya Rasulullah itu miliaran. Umat Islam ini ya, mungkin paling banyak di antara para nabi dan rasul ya, karena nabi terakhir, dan juga semakin kesini orang semakin banyak. Maka sekelompok umat yang begitu besar dikatakan kepadaku, itu adalah umatmu wahai Muhammad, dan di antara mereka, di tengah-tengah mereka itu ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kuota terbatas ya, 70.000. Tsumma nahada fadakhala manzilah. Kemudian setelah itu Rasulullah bangkit ya. Jadi nahado itu makanya ada nahdlatul ulama, itu kebangkitan ulama sebenarnya ya. Sebut nahdoh artinya kebangkitan. Makanya di sini tsumma nahado. Kemudian Rasulullah bangkit. Fadakhala manzilah, lalu masuk ke rumah beliau ya. Berarti saat itu Rasulullah menyampaikan di Masjid Nabawi, sehingga para sahabat berkumpul. Karena rumah Rasulullah nempel dengan Masjid Nabawi, maka Rasulullah setelah menyampaikan itu bangkit dan masuk ke rumah beliau. Fakhadun nasu fi ulaik. Maka hebohlah para sahabat, mereka akhirnya memberikan komentar, membahasnya, karena tadi Rasulullah menyampaikannya belum tuntas. Allah alam, di sini tidak disebutkan apa Rasulullah waktu itu mau ke toilet, atau Rasulullah itu mau minum, atau sengaja bikin penasaran supaya para sahabat lebih fokus, atau tidak disebutkan. Yang jelas Rasulullah memberikannya sepotong dulu. Ada 70.000 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Setelah itu berdiri pergi. Maka para sahabat membahasnya. Di antara mereka ada berkata fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka itu para sahabat Nabi yang 70.000 itu. Yang lainnya berkata, fala'allahul ladzi wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Mungkin mereka itu orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Wa dzakaru asya, dan yang lainnya mengatakan mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini, karena mereka mengira-ngira para sahabat waktu itu. Nah, ketika lagi seru-serunya para sahabat berkomentar, datang lagi Rasulullah, muncul lagi. Ya. Kalau kita mungkin lah sampai penasaran toh tak tinggal. Memang nggak ada hadisnya seperti itu ya. Mungkin begitu. Rasulullah memang membuat para sahabat lebih fokus, lebih penasaran ya, supaya lebih masuk. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru. Maka Rasulullah muncul kembali di tengah-tengah mereka para sahabat, dan beliau menjelaskan, memberikan informasi bahwa yang 70.000 itu adalah humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meminta diruqyah. Wala yaktawun, dan mereka juga tidak diobati dengan cara alkai, besi dipanaskan ditempel ke tubuh ya. Jadi yakwi, kawa yakwi artinya disetrika ya. Jadi besi dipanaskan ya, kemudian tempelkan di tempat yang sekiranya sakit, dinyos gitu ya. Itu namanya alkai. Ya, sama dengan dulu setrika zaman dulu kan ada yang pakai areng gitu ya. Cuman panasnya seberapa saya tidak tahu ya. Dan itu memang ada pengobatan di zaman Rasulullah SAW. Dan juga para ulama menjelaskan, nanti akan saya jelaskan, bahwa orang yang 70.000 itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu mereka orang yang tidak minta ruqyah, tidak juga diobati dengan alkai, wala yatatayyarun, tidak tatayyur atau tiaroh, menganggap sial karena sesuatu, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka tawakal kepada Tuhan mereka. Yang perlu saya garis bawahi Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa masalah meminta ruqyah ini memang ada beberapa pendapat. Yang dimaksud dengan tidak meminta diruqyah
Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud itu minta ruqyahnya yang mengandung unsur kesyirikan. Kalau ruqyah yang syar'i tidak masalah. Ini pendapat. Jadi bukan berarti sama sekali tidak boleh. Maksudnya adalah orang yang minta diruqyah dengan ruqyah cara yang syirkiyah, ruqyah syirkiyah atau ruqyah bid'ahiyah. Kalau ruqyah syar'iyah maka tidak mengapa minta. Ini pendapat. Tapi pendapat yang lebih aman, lebih selamat memang tidak meminta ruqyah walaupun itu syar'iyah. Sebaiknya ruqyah mandiri itu lebih baik. Oh, ini terpaksa Ustadz harus minta ruqyah ya, daripada mudorotnya lebih besar. Ya ini kan keutamaan ya, bukan berarti orang minta ruqyah ada yang salah paham. Kalau saya minta di ruqyah saya nggak masuk surga, bukan ya. Maksudnya tidak mendapatkan fasilitas tanpa hisab, tanpa azab tadi. Itu pun masih ada versi-versi lain dari pendapat itu. Dan Al-Kai sendiri, Rasulullah di sini bukan mengharamkan, karena juga ada beberapa riwayat, beberapa hadis Rasulullah membolehkannya, namun dimakruhkan. Jadi bukan berarti diharamkan, tidak boleh ya. Tapi kalau saya sih tidak mau diobati gitu ya. Wah ini kena panu dinyos, ya panunya mati, kan panunya hilang ganti gosong ya. Atau penyakit yang lain dinyos ya, masih banyak alternatif yang lainnya daripada dinyos kayak gitu. Ya memang ada beberapa pengobatan itu yang kadang sedikit tidak nyaman ya, tapi jangan sampai merusak seperti ini. Orang dibekam ya sebenarnya sedikit sakit ya, namanya dilukai juga kan, dilubangi dengan jarum terus. Saya pernah dibekam pakai silet, pernah aja dengan pakai silet gol saya, terus lumayan itu ya. Di kopnya juga bukan pakai pompa ya, dibakar. Saya pernah ngalami di awal-awal dulu ada bekam. Jadi dibuat eksperimen saya, buat percobaan. Orangnya juga belum bisa, masih meraba-raba. Jadi dikasih koin, uang koin, dikasih kapas, ada minyaknya, dibakar lalu ditutup. Sedot. Jadi ya nyedot ya rodo panas ya, namanya uang koin dibakar kan tetap tembus. Panas, habis itu disilet lagi. Dan saya yakin di zaman Rasulullah tidak ada yang namanya silet atau jarum mungkinnya waktu itu ya. Bisa jadi pakai pisau kecil ya. Itu juga menyakitkan, tapi ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW ya, hijama atau bekam. Maka Al-Kai juga sebenarnya adalah dimakruhkan ya. Bukan 100% tidak boleh, tapi dimakruhkan. Kita hindari saja. Dan tatoyur menganggap sial karena sesuatu, apapun itu sesuatu itu, bahkan termasuk orang ya. Ada orang yang meyakini gara-gara sampean manggon kene jadi sial. Nah, itu termasuk tatoyur. Walaupun secara asal dari kata toir artinya burung. Ada burung bawa sial. Tapi sekarang tidak hanya burung, kadal dianggap bawa sial. Naik motor ada kadal nyebrang, wah ini sial. Kucing jadi dijadikan kambing hitam, padahal dia kucing bukan kambing ya. Kucing lewat, wah ini belayan wis gak sido, balik maneh. Tanggal 13 sampai ada hotel itu bikin kamar nomor 10, 11, 12, 14. Mana yang 13-nya gak ada, takut sial. Nah, rumah tusuk sate, jadi totokan jeduk gitu ya, nggak boleh. Kalau saya mikirnya mungkin khawatirnya ada truk remnya blong, nah, itu nggak apa-apa, bahaya. Saya nggak pingin punya rumah tusuk sate, no. Soalnya remnya blong ini nyerempet rumah saya, ya nggak apa-apa kalau seperti itu ya. Tapi bukan berarti bahwa balaknya itu karena mitos saja, tapi memang analisa. Maka endingnya adalah, target akhirnya adalah kenapa tidak meminta diruqyah, tidak dialkai, tidak tatayur, karena orang-orang yang meninggalkan itu berarti memiliki tawakalnya lebih tinggi. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi sebenarnya poin dari hadis ini, orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah orang yang ahlu tauhid. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, puncak tauhid adalah tawakul atau tawakal. Kita ngaji-ngaji kitab tauhid ke sana ke sini. Nah, pertanyaannya bagaimana tawakal kita? Kalau kita sudah ngaji kitab tauhid di sana di sini bertahun-tahun, lalu kita memiliki tawakal yang kuat, berarti ada hasilnya ngaji ini. Tidak pernah khawatir dengan apapun, tidak pernah takut dengan apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpanya, apapun yang terjadi, orang tawakal tenang. Nah, maka pertanyaannya kembali kepada diri kita masing-masing. Kita sudah ngaji kitab tauhid, kitab macam-macam dan di mana-mana dengan ustadz yang berbeda-beda. Apakah ada hasilnya? Apa hasilnya ahlu tauhid? Dia jadi orang yang tawakal. Itu puncaknya. Maka hadis ini endingnya, target akhirnya adalah orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah orang yang tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang itu sudah ngaji bertahun-tahun, ngajinya sunnah, kitabnya tauhid bertumpuk-tumpuk, ya. Tapi masih mikir, kok nek bojoku mati, terus sing ngingoni aku sopo. Loh. Ada ibu-ibu yang kayak gitu, nanti suami saya nih ada bahkan bukan mati, pensiun, masih bingung. Ini kurang 3 tahun suami saya pensiun, ya apa Ustad? Kapan Bu? 3 tahun. Sampean gurung karuan urip sampai 3 tahun mana? Belum mati. Apalagi kalau ini suami saya meninggal, terus saya bagaimana nyicil rumah, bagaimana ini? Nah, terus ngajinya di mana gitu ya. Berarti selama ini jaga ngandalkan suaminya yang seolah-olah suaminya yang ngasih rezeki. Nah, maka orang yang ngaji tauhid, target akhirnya puncaknya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makanya orang ini akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, karena tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini berakhir dipungkas karena seorang sahabat yang bernama Ukasah bin Mihsan berdiri dan berkata di hadapan Rasulullah dan para sahabat, "Ud'ullaha an yaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar saya termasuk salah satu dari yang 70.000 tadi. Maka Rasulullah mengatakan, "Anta minhum." Nah, ini termasuk wahyu dari Allah. Anta minhum, kau termasuk mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian yang lainnya berdiri dan meminta, "Udullaha an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, saya juga doakan, ya Rasulullah saya doakan. Wah, banyak yang minta waktu itu. Namanya para sahabat, termasuk kita, pasti ambisi ingin doanya Rasulullah. Apalagi ini ini bukan semata-mata doa yang bisa jadi kalau doa itu dikabulkan atau tidak, tapi ini adalah paten, ini adalah wahyu dari Allah. Anta minhum, kamu termasuk mereka, berarti masuk surga, jaminan. Jadi ketika kita ditanya apakah seseorang itu masuk surga, kita nggak tahu. Wah, ini orangnya soleh pasti masuk surga, belum tentu. Kita nggak tahu ending kehidupannya bagaimana. Nggak bisa mengatakan kamu ahli surga, kamu ahli surga. Atau sebaliknya kamu ahli neraka, nggak bisa. Tapi kalau itu Rasulullah yang mengatakan bahwa ini kamu ada 10 sahabat dijamin surga, pasti itu masuk surga. Kemudian ada seorang wanita hitam yang datang dan mengeluhkan sakit epilepsi, meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan saya supaya saya sembuh. Maka Rasulullah memberikan tawaran, saya akan berdoa dan Allah akan menyembuhkan kamu. Atau kata Rasulullah, in sobarti walakil jannah, kalau kamu sabar, kamu pasti masuk surga. Maka wanita ini mengatakan, asbiru, saya akan pilih yang sabar, saya akan sabar. Padahal Bapak Ibu jamaah sekalian, di depannya itu seorang nabi yang doanya dikabulkan dan dia sudah menderita penyakit ayan sekian lama. Sudah peluang besar didoakan Rasulullah, kemungkinan besarnya insya Allah yakin sembuh. Tapi ketika ditawari, mau didoakan atau sembuh, atau kamu sabar dengan penyakitmu tapi kamu masuk surga, dia milih masuk surga. Maka kata Rasulullah, kata wanita ini, namun saya minta doa yang lain, yaitu kalau penyakit saya kumat, saya minta agar engkau berdoa kepada Allah agar Allah menutupi aurat saya. Tidak apa-apa, saya epilepsi, saya punya penyakit ayan, saya akan sabar supaya saya masuk surga. Tapi minta tolong doakan kepada Allah kalau kumat supaya nggak tersingkap aurat saya. Itu permintaannya. Subhanallah. Maka wanita ini dijamin masuk surga. Jadi ada beberapa orang yang memang dipastikan masuk surga karena Rasulullah menyampaikannya tidak asal-asalan, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Ukasha bin Mihsan ini. Adapun kita tidak ada jaminan. Kita hanya mengambil amaliyah-amaliyah yang menjadi sebab masuk surga saja. Supaya masuk surga ngamalkan ini, ngamalkan itu. Tapi tidak ada jaminan bahwa kita pasti masuk surga. Kita hanya meminta kepada Allah dan berusaha mengamalkan amalan ahli surga. Tapi kalau Ukasha bin Mihsan ini, Rasulullah mengatakan anta minhum, kamu termasuk salah satu dari mereka. Dan yang lainnya meminta doa itu juga, minta jatah. Maka Rasulullah mengatakan sabaqoka biha Ukashah. Ya, sabaqoka, sudah mendahului kamu dengannya, yaitu Ukasha. Jadi kuotanya untuk para sahabat Nabi dalam masalah ini atau dalam fasilitas ini cuma 1 orang, buat Ukasha. Yang lainnya nggak akan saya mintakan, nggak akan saya doakan. Ya, silakan usaha sendiri gitu ya. Hanya 1. Siapa yang lebih dahulu itu yang dapat. Siapa cepat dia dapat.
Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya simpulkan bahwa siapapun yang memurnikan tauhidnya dari kotoran-kotoran syirik, bid'ah dan maksiat dengan cara mencontoh sifat ahlu tauhid seperti Nabi Ibrahim, yaitu beliau adalah sebagai imam pelopor dalam kebaikan. Kemudian beliau juga sebagai orang yang tunduk, yang terus-menerus dalam ketaatan. Kemudian juga beliau orang yang menerima hanya Allah saja dan menolak yang lainnya, dan juga bukan termasuk orang yang syirik. Maka ini adalah sifat dari ahlu tauhid yang memurnikan tauhidnya. Kemudian ahlu tauhid itu adalah orang yang memiliki sifat tawakal yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Demikian kajian pada pagi hari ini, bab tentang man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai ahlu tauhid, dan mudah-mudahan kita mendapatkan jatah kuota menjadi salah satu dari 70.000 orang dari umat Rasulullah SAW yang mendapatkan anugerah surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dari awal hingga akhir kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang ditanyakan? Ada 3 pertanyaan. Oh, nggih, monggo. Nggih. Nggih, monggo. Yang pertama, Bismillah. penyeru atau dai yang benar itu gimana, Ustaz? Karena semua dai itu pasti semua mengajak kepada kebaikan. Ya. Dai yang seperti apa ya? Kalau kita lihat dalam hadis Nabi bahwa tidak semua dai itu mengajak kepada surga. Sebagaimana dalam hadis Huzaifah ibnul Yaman, Rasulullah menyatakan bahwa ada keburukan, yaitu yang terjadi setelah kebaikan yang ada dukhonnya. Ada keburukan di mana adanya du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai yang berada di pintu-pintu jahanam. Itu artinya ada penyeru-penyeru, dai-dai yang justru mengajak para pengikutnya untuk tersesat dan masuk neraka. Ya. Karena ahlul haq, ya orang-orang yang berada di atas kebaikan itu juga memiliki dai-dai, dan juga ahlul batil juga ada dai-dainya. Ada yang menyerunya, ada yang mempromosikannya, ada yang membelanya. Maka tentu dai-dai yang benar adalah yang menyeru manusia ke jalan Allah. Ya. Ad-da'i ilallah. Dai yang mengajak dan menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengatakan bahwa semuanya kan ngajak kepada kebaikan. Nah, ini yang perlu diluruskan bahwa yang betul adalah mengajak kepada kebenaran. Kalau baik itu harus dilihat dulu baiknya menurut siapa dulu? Menurut masyarakat atau menurut Allah dan Rasulnya? Kadang orang melihatnya, wah orang ini melakukan amaliyah itu adalah kebaikan, padahal itu adalah bid'ah. Dia membaca Al-Quran, berzikir, tapi ada bid'ah karena dia menetapkan waktunya, hitungannya, tata caranya. Maka bisa jadi menurut masyarakat itu baik. Siapa yang mengatakan baca Quran itu jelek? Siapa yang mengatakan zikir itu jelek? Pasti baik. Nah, banyak dai-dai yang mengajak kepada itu. Maka tentunya standarnya jelas di dalam Al-Quran. Wada'iyan ilallah. Da'i ilallah. Da'i yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ngajak kepada ormas. Ya. Ayo masuk ke ormas saya, enggak ada. Dai seperti itu bukan dai ilallah. Yang ngajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik harus ditimbang dulu. Baik ini menurut Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Kalau hanya baik menurut orang tua, menurut masyarakat, menurut tetangga, maka itu tidak jaminan sebuah kebaikan. Maka adalah yang benar adalah mengajak kepada kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar baik ini masih relatif. Baik menurut siapa dulu. Tapi kalau kebenaran, oh ini kebenaran menurut saya. Ya belum tentu benar. Kebenaran yang sejati adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna
minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah. Maka gampang sebenarnya kepada siapa kita menimba ilmu, kepada dai mana yang akan kita turuti. Kalau dia mengajak manusia kepada berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman salafus saleh, ya kita ikuti. Kalau Quran hadis saja, ya belum tentu. Dengan pemahaman siapa dia mengajak manusia? Ya. Al-Quran dan hadis juga bisa diselewengkan oleh para pencetus-pencetus kesesatan. Bagaimana Mirza Ghulam Ahmad membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang membenarkan ajarannya. Makanya di sini harus ada dikawal, ya, bukan sumber hukum yang lain. Quran, hadis, ala fahmis salafil ummah. Yang ketiga ini bukan dalil, tapi ini mengawal. Sumber hukum Islam cuma dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi dengan pemahaman standar, itu pemahaman siapa? Salafus salih. Kenapa salafus salih dijadikan standar? Karena mereka adalah murid-murid Rasulullah. Mereka adalah orang yang paling tahu kapan ayat ini turun, di mana, untuk siapa, tujuannya apa, detailnya bagaimana, mereka paling tahu. Maka kita jadikan acuan. Apalagi ada rekomendasi dari Rasulullah, ma'ana alaihi wa ashabil yaum. Apa yang aku dan sahabatku pijak, pegang, yakini, amalkan hari ini, itulah agama. Maka siapapun dai itu yang mengajak kepada berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, ya kita ikuti. Kalau di luar itu kita hindari. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, apakah orang yang sholatnya cepat sama dengan tidak sopan dengan Allah karena bacanya cepat? Iya. Orang yang akas, ya, rajin sholat, itu beda dengan kerja, ya. Wah, Mas Arif ngelas harusnya 1 hari bisa setengah hari, soalnya apa? Akas. Ahli cepat. Tapi bener ya, bukan diawur ya. Orang kalau dalam bekerja dikatakan akas, itu biasanya cepat kerjanya. Secara umum begitu ya. Wah, ini resik-resik halaman. Ada 2 orang, yang satu ini kalau ngeresiki sak jam, yang satunya itu 15 menit sama bersihnya misalkannya. Berarti akas yang mana? Yang lebih cepat apa yang lebih lambat? Yang lebih cepat. Tapi kalau orang akas sholat, itu justru yang lama sholatnya. Tadi dikatakan bahwa orang yang qanit adalah, ya, man atola qiyamahu wa ruku'ahu wa sujudahu. Orang yang panjang, yang lama berdirinya, rukuknya, sujudnya. Semakin lama dia berdiri, ruku dan sujud, maka semakin bagus. Berarti dia memang betul-betul menikmati itu dan sangat kangen dengan Tuhannya. Namun tentunya tidak digebiah-uyah bahwa semua sholat harus lama. Dilihat dulu posisinya. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau menyatakan, idza amma ahadukum, ya, idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kalian dipilih menjadi imam sholat, falyukhaffif, maka ringankanlah sholatnya, jangan lama-lama, ya. Fa inna fihimul kabir, karena di antara makmum itu ada yang kabir. Siapa? Orang-orang yang tua. Kita jangan menjadikan standarnya diri kita. Imamnya umur 35, ya, senang olahraga pisan, kuat. Makmumnya umur 65, 70, wis watu, wis melengkung badannya, wis loyo. Jangan disamakan. Sayek-sayek, ya, datang ke masjid aja untung-untungan ya nyampe. Maka kalau kamu jadi imam, fal yukhaffif, ringankan, maksudnya perpendek panjang berdirinya, rukuknya, sujudnya. Karena ada orang tua, was-shaghir, ada anak kecil. Anak kecil kadang-kadang nggak kantian sholat suwe, kira selak jajan iki. Akhirnya ribut, ya, karena suwe nih. Kemudian wal marid, ada orang yang sakit, ya, sakit yang masih mampu untuk berangkat sholat, ya. Kalau sakit yang nggak mampu kan dia nggak wajib berjamaah. Ini orang ada sakit tapi masih mampu untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau diperberat lama, dia akan semakin merasa sakit. Misalkan gini, duh iki rodok munek-munek ngeluh, tapi masih bisa sholat. Nah, itu kalau diperlama akan parah. Kemudian wadzal hajah, ada orang yang punya kepentingan, ya. Ditelepon morotuane, cepetan ya nang rene ya, terus sholat dulu. Imamnya sholat terus wow, kepikiran. Apa ke morotua kok ya? Ya, kongkon mampir Indomaret pisan iki. Oh, mikir jadinya. Maka ringankan. Tapi kata Rasulullah, ya, kalau kamu jadi imam, ringankanlah.
Tapi kalau kamu sholat sendirian, fal yutil masyikta, panjangkan sesuai kemauanmu, kehendakmu, terserah mau berapa lama. Ya asal ada batasannya, jangan sampai melewati batas waktu. Sholat duhur sampai jam 5, sholatnya saking suwene. Tetap diukur lah. Iki kebablasan ya. Nah, jadi intinya adalah secara asal sholat semakin lama rukuknya, sujudnya, berdirinya tentu semakin baik. Pengecualian kalau menjadi imam maka ringankanlah. Namun kata ringankanlah ini juga harus ada ukurannya. Coba kita mengatakan sesuatu panjang pendek, acuannya apa? Seperti contoh ya, saya motret ayam, spread ayam jumbo, nggak ada pembandingnya, susah juga ya. Oh di situ dipasang ada drum, wow ini sak drum tinggi ini berarti dukur ini, termasuk dukur soalnya ono pitik sak drum, ada acuannya, ada ukurannya. Artinya Rasulullah mengatakan pal yukhafif, pendekkanlah itu tetap ada standarnya, nggak diaur asal pendek. Apa barometernya, ukurannya? Ya Rasulullah itu kalau sholatnya pendek itu baca surat apa? Bagaimana cara bacanya? Itu standarnya. Jadi jangan dibikin standar pribadi sendiri. Wah katanya Rasulullah kan, saya pernah, ini ngaji betul, saya pernah ngaji waktu SMP, SMA itu ngaji di kampung. Dan rutin tiap malam saya ngaji itu. Bahkan saya juga termasuk kelompok biasanya bawa corong keliling kampung gitu ya, nanti pasang nanti debaan gitu biasa saya. Nah guru saya itu bilang, nek jenenge makmum iku yo penumpang, sak karepe imam, kate ngebut, kate ugal-ugalan terserah. Ngono ya. Ya, padahal kalau saya jawab Pak sopir ya, nek ugal-ugalan biasanya harap hubungi nomor ini jika supir ugal-ugalan. Jadi ada yang berpendapat bahwa makmum itu semanut, mau cepat gimana. Tetap walaupun ringankan itu ada standar. Standarnya siapa? Ya Rasulullah. Rasulullah itu kalau ringan baca surat apa, kalau sedang baca apa, kalau panjang baca surat apa. Rasulullah sholat itu biasanya kalau ringan, biasanya baca sabihis, kemudian surat Al-Ghasyiyah, surat Ad-Duha, ya. Ada juga sholat sunnah, hanya baca seperti sholat sunnah ba'diyah maghrib atau qobliyah subuh, qul ya ayyuhal kafirun dan qul wallahu, itu sholat sunnah, memang diringankan. Ya. Tapi ketika sedang, wah Rasulullah mungkin membaca surat-surat di juz 28, 29. Tapi kalau panjang, ketika sholat sendirian Rasulullah bacanya apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, gitu ya. Jadi jangan membuat standar sendiri. Artinya ringankanlah itu bukan menurut feelingnya sendiri. Jadi diringankan bacaannya sudah cepat sehingga tidak ada tajwid yang diterapkan. Ilmu tajwidnya nggak ada. Panjang pendek salah, makhraj salah, wadah. Terus saking ngiritnya nanti waladhdallin amin yasin Allahu akbar. Gitu ya. Rakaat kedua alif lam mim Allahu akbar. Ya, walaupun itu termasuk ayat tapi ya ada barometernya. Intinya gini, secara asal orang yang sholatnya lama, panjang itu adalah yang terbaik. Karena qanit tadi adalah man atola sujuduhu wa ruku'uhu dan seterusnya. Tapi kalau jadi imam maka ringankanlah. Maka ringan pun ada barometernya, ada ukurannya. Siapa? Sholatnya Rasulullah SAW. Dan jangan sampai menghilangkan tumakninah karena itu bagian dari rukun sholat. Artinya tumakninah itu adalah ketika satu gerakan kita lakukan maka tulang-tulang kita harus benar-benar posisi sempurna. Ruku benar-benar sudah posisi ruku sempurna. Jangan seret belum nyampe udah balik lagi mendal gitu ya. Set ya langsung ini. Itu tidak ada tumakninah dan sholatnya tidak sah. Ada seorang laki-laki yang datang ke Masjid Nabawi di saat ada Rasulullah dan para sahabat. Laki ini sholat cepat sekali. Setelah sholat lelaki ini mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rasulullah mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Salat lagi kamu belum salat. Salat lagi lelaki ini, salam lagi, dijawab lagi, salat kamu, diulang lagi sampai 3 kali. Lalu bertanya, "Kenapa saya disuruh mengulang wahai Rasulullah?" "Kamu salatnya terlalu cepat." Jadi lebih baik panjang, apalagi sendirian. Tapi kalau menjadi imam ya diringankan, tapi tetap ada batasannya, ada standarnya, tidak asal-asalan dan juga tidak menghilangkan bagusnya bacaan serta adanya tumakninah. Ya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya, silakan. Apakah boleh minta tolong kepada ulama
ulama, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, seperti Wali Songo. Itu beliau ulama ini kan dekat dengan Allah gitu. Ya. Minta tolong itu bisa diistilahkan isti'anah diantaranya ya, atau isti'adzah, minta tolong, minta perlindungan, atau bahkan istighosah, yaitu minta dijauhkan, diangkat bala. Maka bila pada perkara-perkara yang hanya mampu dilakukan oleh Allah, minta tolong boleh hanya kepada Allah saja. Jadi kita rinci ya, nanti ada sebenarnya di dalam kitab ini bahwa meminta tolong dalam hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, maka wajib mintanya kepada Allah, tidak boleh kepada selainnya. Minta kesembuhan ya, bukan minta diobati ya, beda ya. Diobati kan dikasih obat, diterapi. Minta kesembuhan kepada siapa? Yang bisa menyembuhkan cuma Allah, mintanya kepada Allah. Tetapi minta tolong dalam perkara-perkara yang mana makhluk sanggup melakukannya, minta tolong kepada dokter, minta tolong kepada tukang pijat, minta tolong pada tukang cukur ya, karena tukang cukur sendiri kalau nyukur sendiri susah ya, harus minta tolong orang lain. Maka ini dalam hal yang dia memiliki kemampuan untuk melakukannya, maka ini mubah, dibolehkan. Kalau minta tolong kepada orang yang ada di hadapan kita, minta tolong dengan sesuatu yang dia sebenarnya ini permintaan biasa kepada manusia, harusnya dia bisa, tapi karena dia memiliki cacat, maka jadi tidak bisa, maka itu pelecehan. Jadi minta tolong kepada manusia, di mana manusia bisa melakukannya, namun ada orang yang memang punya kekurangan seperti cacat, lalu kita minta tolong, berarti itu adalah pelecehan. Udah tahu orangnya lumpuh, ngesot-ngesot, Pak, dompetku dicolong sampai uberen, itu kan pelecehan. Ya. Ada orang nggak bisa melihat, buta, Pak, tolong itu Pak, wacana aku gak ketok loh. Ini namanya pelecehan. Nah, tapi kalau minta tolong kepada orang-orang yang sudah meninggal, maka Allah nyatakan innaka la tusmi'ul mauta. Engkau tidak bisa mampu membuat orang yang meninggal itu bisa mendengar. Engkau tidak akan bisa mampu membuat orang yang sudah mati itu bisa mendengar. Artinya sudah tidak ada urusan, ada di alam barzakh, alam yang terbatas dengan dinding yang bernama barzakh. Sesolih apapun, semulia apapun orang sudah meninggal, tidak boleh kita minta tolong kepadanya. Walaupun dulunya memang dia orang yang solih, tokoh. Dengan alasan orang ini kan dekat dengan Allah. Ya kalau dia masih hidup, kita minta tolong kepadanya. Kalau sudah meninggal, maka ini adalah bentuk kesyirikan. Ya. Terus ada yang berdalil, loh bukankah Rasulullah juga minta tolong kepada orang yang sudah meninggal? Dalilnya apa? Waktu Isra Mi'raj kan minta tolong sama Nabi Musa, berdialog. Nabi Musa lah yang berjasa, sholat itu 50 waktu jadi 5 waktu. Berarti kan minta tolong kepada yang mati boleh, ini jadikan dalil. Ini adalah pengecualian, ya. Bukan berarti semua permintaan tolong kepada yang mati dibolehkan. Dan juga pada saat itu Rasulullah juga tidak meminta, tapi itu saran dari Nabi Musa di alam ruh, ya, di langit. Ya. Dan itu adalah pengecualian karena ini adalah mukjizat Rasulullah SAW. Jadi dalam memahami dalil, maka dalil yang umum kita pakai. Kalau ada pengecualian, maka ini tidak berlaku untuk secara keseluruhan. Misalkan kita membaca atau mendengar dalil bahwa orang yang diletakkan di alam kubur itu mendengar terompah para pengantar jenazah ketika pulang. Ini ada hadisnya. Tapi dalam ayat lain, dalam hadis yang lain, bahwa orang yang meninggal nggak bisa mendengar apa-apa. Berarti hanya pengecualian. Bukan dibawa kepada pengertian, wah terompah ay kerungu, apa mana sound system gitu kan. Wah jadi orang di alam kubur dengar semuanya. Ono motor King weng lewat kerungu, apa sembarang kerungu. Dalilnya jelas, innaka la tusmi'ul mauta. Engkau tidak bisa membuat orang yang mati bisa mendengar, siapapun dia. Kalaupun dia mendengar terompah, itu pengkhususan, hanya satu dalil itu aja. Terus juga rohnya Abu Jahal mendengar laknat Rasulullah ketika dilempar ke sumur Badar. Jadi orang-orang musyrik dilaknat oleh Rasulullah, mereka mendengar kata Rasulullah. Jadi pengkhususan. Bukan berarti semua apapun bisa didengar dan kapanpun bisa didengar, tidak. Begitu pula meminta bantuan kepada yang meninggal, kalau berdalil dengan Nabi Musa dalam peristiwa Isra Mi'raj itu pengkhususan, itu mukjizat Rasulullah SAW, bukan berarti semuanya. Dan kita melihat bagaimana amaliyah Rasulullah dan para sahabat.
Para sahabat ketika Rasulullah sudah wafat, tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan mereka datang ke kuburan Rasulullah lalu minta. Nggak ada. Bagaimana peristiwa paceklik kemarau panjang di zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau datang kepada Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Pertanyaannya, kenapa nggak datang ke makam Rasulullah? Padahal posisi Rasulullah lebih tinggi daripada Abbas. Karena para sahabat tahu Rasulullah sudah meninggal, tidak ada hubungannya lagi dengan yang hidup. Nah, dari situ maka meminta tolong kepada hal-hal yang mampu manusia lakukan boleh kepada orang yang pertama hadir. Syaratnya adalah hadir, ada di sini. Jadi jangan minta tolong, misalkan nih, saya lagi di Surabaya, terus Mas Arif kedruk tanah. Ustadz Abu Rozan, tolonglah saya. Itu juga kesyirikan. Kecuali lewat telepon ya, itu nyambung ya. Tapi dengan gaib, minta tolong. Jadi syaratnya minta tolong kepada manusia, satu harus hadir di hadapannya. Yang kedua masih hidup. Yang ketiga meminta bantuan sesuatu yang bisa dilakukan manusia, bukan yang merupakan hak Allah. Maka itu dibolehkan. Jadi hadir dan masih hidup dan juga pada perkara yang manusia punya kemampuan. Nah, kalau sudah meninggal tidak termasuk dalam kategori ini ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.